Hai semuanya, welcome back to my channel Alivia. Kali ini Alivia mau bercerita tentang drama startup, drama hits yang dibintangi oleh Bae Suzy. Siapa sih yang gak kenal dengan drama startup? Tapi buat teman-teman yang belum tahu jalan ceritanya, ini dia aku kasih tahu jalan ceritanya ya. Drama startup dibintangi oleh Bae Suzy sebagai So Dalmi yang bermimpi menjadi Steve Jobs dari Korea, Nam Joo Hyuk sebagai Nam Do-san, pendiri Samsung Tech, Kim Son Ho sebagai Han Ji Pyong adalah pemimpin dari SH Venture Capital, dan Kang Hana sebagai Won In Jae adalah seorang CEO sukses dan cebol generasi kedua. Startup bercerita bagaimana perjuangan sebuah perusahaan startup, mulai dari mencari modal, menawarkan ide hingga memasarkan produk agar mampu bersaing di pasaran. Daripada penasaran, kita langsung aja yuk ke ceritanya. Scene dimulai dengan Han Ji Pyong dewasa yang diperankan oleh Kim Son Ho bertanya mengenai perkiraan cuaca pada hari itu kepada Yongsil, si alat kecerdasan buatan manusia. Namun tidak menjawab ramalan cuaca hari itu, tapi malah menjawab ramalan peruntungan dewa takdir. Yongsil mengatakan bahwa Han Ji Pyong akan bertemu seseorang dari masa lalunya di tempat yang tidak terduga. Ini So Dalmi yang diperankan oleh Bae Suzy, gadis miskin yang mau ikut kuliah perusahaan rintisan. Sedang berada di toilet, terlihat sedang menutupi sepatunya dengan spidol hitam, karena malu jika terlihat sepatunya mengelupas. Lanjut, ini adalah Won In Jae yang diperankan oleh Kang Hana sebagai kakak So Dalmi. Hidupnya berbeda dengan Dalmi yang miskin. Dia justru sukses dan berkecukupan. Lanjut, Dalmi datang pada kuliah perusahaan rintisan. Di sini Dalmi bertemu dengan kakaknya yaitu In Jae yang pada saat itu sebagai narasumber bersama dengan Ji Pyong dan Yoon Son Ha yang diperankan oleh So Yi Suk. Dalmi bertanya pada In Jae dengan bayang-bayang masa lalunya, "Apakah kamu pernah membuat keputusan egois?" Lalu In Jae menjawab, "Kenapa tanya-tanya? Itu kan urusan aku." Lalu In Jae menjawab, "Pernah, aku membuat keputusan materialistis karena sudah putus asa." Scene berubah ke 15 tahun yang lalu, di mana In Jae bersama Dalmi sedang berada di kamar, tidak sengaja mendengar pertengkaran ayah dan ibunya yang terlihat saat itu kekurangan ekonomi, sehingga ibunya tidak tahan dan mengajukan perceraian. Lalu Dalmi dan In Jae minta jajan ke neneknya yang sedang berjualan dan meminta pertolongan untuk mendamaikan ayah dan ibunya. Namun neneknya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Lalu In Jae dan Dalmi mengikuti ayah ke tempat kerja dan menemukan bahwa ayahnya dimarahi pimpinannya. Gak cuma dimarahi tapi juga ditinju habis-habisan. Aduh dudu, kasihan. Saat In Jae dan Dalmi mengatakan pada ibunya kalau ayahnya dipukuli, namun ibunya mengatakan kepala keluarga harus tetap mencari uang meskipun dipukuli. Tiba-tiba ayah Dalmi pulang kerja kecewa mendengar pernyataan dari istrinya sehingga menyetujui untuk bercerai. Dan scene kembali ke masa depan ketika So Dalmi bertanya, "Apakah kamu menyesali keputusanmu di masa lalu?" Dan Won In Jae menjawab, "Tidak, karena semua keputusan akan ada penyesalan." Lanjut, scene Ji Pyong muda sedang mencari kos-kosan karena di sini ceritanya Ji Pyong yatim piatu sehingga hidupnya dibesarkan di panti asuhan. Lalu nenek Dalmi tiba-tiba nongol dan menawarkan penginapan. Ji Pyong bersikeras punya tempat tinggal, namun nenek Dalmi sepertinya sudah tahu Ji Pyong hanya berpura-pura sehingga menaruh kunci rumah di kandang burung dekat situ. Akhirnya Ji Pyong masuk ke rumah nenek dan di situ sudah disediakan 2 sosis mozzarella yang besar, yang sangat enak dan langsung dilahap sama Ji Pyong karena memang dari pagi belum makan, jadi pengen kasih makan juga ya. Paginya nenek Dalmi mengingat uangnya yang ada di rumah atas karena takut diambil Ji Pyong sehingga buru-buru langsung mengecek ke rumahnya. Dan ternyata uangnya masih ada dan Ji Pyong menyarankan untuk menyimpan uang di bank. Ji Pyong dan neneknya membuka tabungan di bank Mail dan meminta Ji Pyong yang memegang ATM-nya dan neneknya menyimpan buku tabungannya. Ji Pyong yang sangat cerdas di bidang investasi menjadi juara pertama dan mendapatkan hadiah laptop. Karena lomba dengan akun simulasi, Ji Pyong ingin mencoba investasi dengan akun real sehingga bisa mendapatkan uang nyata. Karena saat itu belum cukup umur untuk membuat akun investasi, Ji Pyong menggunakan nama nenek Won Dok untuk akun investasinya. Ngomong-ngomong, Won Dok itu nama nenek Dalmi ya teman-teman. Lanjut, scene Dalmi yang mengadu ke neneknya kalau sekarang tidak punya teman karena berpisah dengan In Jae yang memilih ibunya dan Dalmi bersama ayahnya.
Nenek Dalmi yang kasihan kepada Dalmi meminta tolong Ji Pyong yang tulisannya bagus bersedia menjadi teman suratnya. Pada awalnya Ji Pyong tidak mau, namun karena neneknya memohon, akhirnya Ji Pyong menyetujui. Dan Ji Pyong tidak mau menggunakan nama asli. Lalu Ji Pyong melihat koran bagian depan. Terlihat anaknya memenangkan lomba matematika yang bernama Nam Dosan. Sehingga nama Nam Dosan lah yang dipilih menjadi namanya di surat. Dalmi yang sangat senang mempunyai teman baru menceritakan kepada ayahnya kalau dia mendapatkan surat cinta. Ayahnya pun senang padahal dia tahu kalau ini bantuan dari nenek Dalmi. Inje yang sedang berjalan dengan Dalmi mengatakan kalau ibunya sudah menikah lagi dan mau pindah ke Amerika ikut ayah tirinya. Ayah tirinya kaya sehingga tidak harus menunggu gajian untuk makan ayam goreng. Dalmi sangat kecewa dengan keputusan ibunya dan menyayangkan kenapa Inje tidak menghentikan ibunya untuk menikah lagi. Namun Inje berkata kalau waktu akan menunjukkan pilihan siapa yang benar. Inje dewasa seakan menghina Dalmi yang masih menumpang di rumah nenek. Dan Dalmi pun membalas kalau Inje memulai bisnis dari uang ayah tirinya, bukan uang hasil jerih payahnya sendiri. Inje mengundang Dalmi untuk datang ke pesta relasi karena itu adalah acara tepat untuk mencari rekan jika mau berbisnis. Dan datanglah bersama Nam Dosan, katanya. Terakhir, Inje mengucapkan terima kasih karena ternyata pilihan hidupnya lah yang paling tepat. Dilihat dari keadaan Dalmi yang menumpang di rumah nenek, lembur dengan gaji rendah, ditambah lagi Nam Dosan hanya teman lewat surat, alias tidak punya teman selain nenek. Sepulang dari acara tersebut, terlihat Dalmi sangat frustasi mencari nama Nam Dosan di internet. Ji Pyong merasa kenal dengan Dalmi sehingga mengikuti Dalmi namun melihat dari kejauhan. Sedang stres sampai menjedor-jedorkan kepala ke kaca di belakangnya. Ji Pyong terus mengikuti Dalmi hingga sampai pada tempat jualan neneknya. Nenek tersebut tidak lain adalah nenek yang membantu Ji Pyong di masa lalu. Dan disinilah Ji Pyong menyadari kalau gadis itu adalah Dalmi, teman suratnya 15 tahun yang lalu. Scene kembali ke masa lalu saat Ji Pyong ingin menyewa rumah yang lebih bagus dan di sisi lain nenek Dalmi sedang butuh uang dan berencana mengambil uang dan menutup rekening. Nenek Dalmi kaget uangnya menjadi 10 kali lipat dari 8 juta won menjadi 80 juta won dan ternyata itu adalah uang investasi saham milik Ji Pyong yang mendaftarkan atas nama nenek. Ketika Ji Pyong ke ATM untuk mengambil uang, tertulis di layar ATM rekening sudah ditutup. Hal itu membuat Ji Pyong sangat marah dan mengira nenek mengambil uangnya. Ji Pyong langsung ke tempat jualan nenek dan meminta dikembalikan karena dia sangat butuh uang. Kemudian nenek mengembalikan uang Ji Pyong dan tidak mengambil sedikit pun. Ayah Dalmi sedang presentasi bisnis yang akan dirintisnya. Kalau sekarang mungkin seperti GoFood, aplikasi order makanan dengan satu kali tekan, pesanan langsung diantar. Pembeli bisa bayar setelah makanan sampai atau menggunakan GoPay dan penjual bisa jualan di rumah. Ngomong-ngomong, ayah Dalmi ini ada bekas tabrakan ya teman-teman, karena sebelum berangkat presentasi dia tertabrak mobil karena sangat takut terlambat. Ayah Dalmi terlihat sedang ngobrol dengan Yoon Son Hak muda. Dia menginginkan bisnisnya seperti pasir yang terinspirasi oleh anaknya yang terjatuh ketika main ayunan. Karena itu di bawahnya ditaruh pasir sehingga ketika anaknya main ayunan lagi dan terjatuh tidak merasa sakit. Ini adalah cikal bakal sandbox ya teman-teman. Lanjut, Ji Pyong akan pergi ke Seoul. Nenek menemuinya dan memberikan sepatu baru. Nenek mengatakan, jangan hubungi aku setelah Ji Pyong kaya, menikah dan hidup dengan baik. Namun, nenek meminta dihubungi jika hidup Ji Pyong susah. Lalu mereka pun berpelukan dengan sedih. Lanjut, ayah Dalmi yang terlihat sempoyongan karena terlalu memaksakan ke kantor untuk presentasi, padahal habis tertabrak mobil, dan dia pun berakhir meninggal di dalam bis. Setelah berpisah dengan Inje, ibunya, Dalmi pun akhirnya kehilangan ayahnya. Suatu hari, Han Ji Pyong membantu nenek yang sedang kesulitan membuka pintu warung kondoknya, dan nenek pun kaget ketika melihat siapa yang membantunya. Ternyata si anak baik sudah sukses dan tampan, yaitu Han Ji Pyong. Episode 1 ditutup dengan seorang laki-laki dan dua temannya sedang mengembangkan semacam alat pendeteksi. Lalu dia pun kegirangan karena alatnya berhasil mendeteksi wajah. Yap, dia pun bernama Nam Dosan. Oke guys, sudah selesai episode 1. Semoga kalian suka ya. Ditunggu episode 2-nya. Kalau kalian ada drama yang ingin diceritain, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar aku dapat AdSense buat ganti seblak dan kuotanya. Bye-bye.